mencari kedamaian hati. Ingin aku meraih semua asa di hatiku. Walau begitu berat ku rasakan beban hidupku. Biarkanlah semua begini tanpaku harus berubah. Segalanya yang telah terjadi anggap hanya sebuah mimpi. Ingin aku meraih semua asa di hatiku. Walau begitu berat ku rasakan beban hidupku. Biarkanlah hari-hari berlalu menanti esok seiring nada kasih yang bahagia. Biarkanlah semua tetap begini. Harapan di hatiku kan tetap bersinar selamanya. Saya harap kita mau tinggal di sini bersama Om. Nanti, kalau Om antarkan kau pulang, Om akan membuka satu rahasia yang akan merubah masa depanmu secara luar biasa. Dengar, pokoknya kita harus cepat mungkin menemui Om Prabu untuk minta maaf. Mengerti? Non mau kemana? Mau ketemu Andre. Waduh, bagaimana ya? Barusan Nyonya bilang Non Gita tidak boleh pergi kemana-mana. Kecuali dengan Tuan dan Nyonya. Begitu katanya. Kamu nggak boleh bergaul dengan orang seperti itu. Nggak usah kamu bicara lagi soal kita. Omong kosong. Kamu pasti tahu di mana dia. Betul, Mas. Ngomong di mana? Saya nggak tahu. Di mana? Nggak tahu, Tuan. Hei, bilang di mana dia? Jadi, Non cinta sama montir Andre itu? Ibu ambilkan makan dulu ya. Mungkin sudah matang. Tadi Ning yang menyelesaikan masakan. Bu, hati-hati. Jangan sampai ada yang tahu tempat ini. Biarlah Om Hendy percaya bahwa saya sudah kabur. Kita harus bisa merubah jalan pikiran Pak Prabu itu agar kita dikasih proyek. Nggak mungkin dia akan ingkar janji begitu saja. Dia sakit hati sekali dengan Gita karena ditinggal di restoran. Dia merasa dirinya dipermalukan di depan orang banyak. Bicaralah baik-baik sama kita. Bawa dia kembali kepada Pak Prabu. Suruh dia minta maaf. Selanjutnya terserah Pak Prabu. Kelemahanmu, karena kau darah tinggi dan suka marah, Henry. Biarkan Prabu menikahi anak cacat Miko itu. Aku akan ledakan bom dahsyat. Itu rahasia besar yang cuma diketahui oleh aku seorang. Kalau Prabu menikahi anak cacat Miko, aku akan bikin Prabu berputar di telunjukku. Apa saja yang kita kendaki, dia akan penuhi. Rahasia apa itu? Belum bisa aku ceritakan sekarang. Usahakan saja sebisamu supaya Prabu menikahi kita.
gunakan segala cara dan bilang sama penjaga rumahmu supaya jangan sampai kita lolos dari dalam rumah. Kring, kring, kring. Ada apa? Ada sepeda. Kring, kring, kring. Ada sepeda. Saya terima telepon. Katanya ada mobil yang harus diperbaiki. Kamu ini montir mobil apa tukang ledeng? Oh iya, tukang ledeng. Iya, ada ledeng yang mau diperbaiki. Setahu saya sih nggak ada ledeng yang bocor tuh. Jadi siapa yang telepon saya? Lebih baik Mas ke belakang saja. Barangkali ada pembantu lain yang tahu, begitu. Ya. Perasaan kumis sama jambangnya kayak palsu. Siapa kamu? Saya Sabeni. Sabeni? Saya bawa surat dari Andre buat kita. Sudah ya? Ya. Surat, Nak. Siapa yang bawa, Bu? Ada laki-laki berjenggot, pura-pura dari tukang ledeng bawa surat ini, Non. Pasti Sabeni kan, Bu? Andre minta ketemu nanti malam. Tapi mana mungkin. Om Bahrul pasti tidak akan mengizinkan kita pergi. Kalau untuk Non keluar gerbang rumah, itu sih gampang. Tapi paling-paling yang sulit itu kan pulangnya, Non. Ibu ke atas dulu ya. Nanti nenek cerewet itu marah-marah lagi. Ya.
Aku pinjam dari bengkel. Kamu sih ya? Lain kali jangan bawa mobil bengkel begini. Kalau ketahuan yang punya, kamu kan bisa dipecat dari tempat kerjamu. Apa boleh buat? Hidup penuh resiko. Tapi aku paling takut kalau dipecat oleh gadis yang paling aku cintai. Oh ya, kemarin aku dapat bonus tahunan dari perusahaan. Malam ini kita makan di restoran yang paling enak. Oke? Apa tidak lebih baik ditabung saja? Jangan royal ah. Ini untuk yang pertama dan yang terakhir. Minta kamu apa, Andre? Leo. Sama kerasnya dengan saya. Capricorn. Iya. Biasanya Raja Rimba nggak pernah tunduk loh. Belum tentu. Saya pernah lihat seekor Raja Rimba membiarkan seekor anak kambing lewat di depannya. Nggak percaya? Tahu kenapa? Kenapa? Soalnya sang Raja Rimba lagi sakit gigi. Dre, coba kamu bilang, apa yang harus saya perbuat? Om Henry sedang mengatur pertemuan saya dengan Pak Prabu untuk meminta maaf. Seharian dia mencari saya di rumah. Apa yang terjadi pada waktu kau ketemu Pak Prabu kemarin? Tante dan Om Henry sengaja meninggalkan saya berdua dengan Pak Prabu. Lalu Pak Prabu pamerkan rumahnya, terus dia bilang, saya kesepian. Dia minta saya untuk menemaninya. Tapi saya pikir dia orang tua yang baik, ramah. Dia mengajak saya nonton opera, makan di restoran bergengsi, di mana saya meninggalkan dia sendirian. Lalu kenapa kau takut untuk menghadapinya? Om Henry bilang dia akan menikahi saya. Sampai jumpa lagi, Andre. Kapan? Besok. Saya akan minta tolong Bu Hesti untuk kasih tanda dari garasi. Oke? Git. Kalau nanti si Bahrul melihat kamu pulang malam-malam sendirian bagaimana? Gak usah khawatir. Pulang aja deh. Enggak. Aku tunggu sampai kamu masuk. Gak usah, Andre. Udah deh. Sampai besok ya? Tidak.
Siapa laki-laki yang sama kamu tadi di mobil? Kita, Om sudah menganggap kamu sebagai anak sendiri. Tapi itu bukan berarti kamu bebas keluyuran seenaknya sendiri. Om tidak melarang kamu bergaul dengan siapa saja. Tapi di rumah ini sekarang ada aturan-aturan yang harus kamu patuhi. Om tahu siapa laki-laki yang bersama kamu tadi? Kita. Kalau kamu sampai menikah dengan montir miskin itu, ya, maaf, bukan Om merendahkan kamu atau menghina. Tapi seorang gadis miskin seperti kamu sebaiknya mendapatkan lelaki yang kaya raya, supaya hidupnya senang. Apa tantemu sudah cerita kalau Om Prabu mau melamarmu untuk dijadikan istrinya? Oke. Besok kita ikut sama Om ke kantornya Om Prabu. Om kebetulan ada urusan sedikit dengan kantornya. Dan kamu harus minta maaf sama Om Prabu. Kamu gak keberatan kan? Tentu, kalau itu yang Om harapkan. Kamu memang anak manis. Itulah yang Om harapkan dari kamu. Pengabdian. Nah, sekarang istirahatlah. Selamat tidur, Om. Non, Ibu sudah dengar pembicaraan Pak Hendrik tadi. Non setuju pergi sama-sama Pak Hendrik ke rumah Pak Prabu. Apa Non tidak percaya dia itu mau jual Non pada Pak Prabu? Tapi bagaimana saya bisa menolak ajakannya untuk pergi, Bu? Sembunyi saja di kamar rahasia, biar mereka cari. Sampai kapan? Tadi saya ketemu Andre. Dia bilang tidak ada gunanya saya menghindar dari kenyataan. Saya harus menghadapinya, Bu. Kalau nanti Pak Prabu macam-macam, itu akan mempermudah saya untuk lari dengan Andre. Ya sudah, kau kelihatannya lelah sekali. Tidurlah, Non. Kalau dalam dekapan Ibu, saya suka lupa kalau saya adalah anak yang kehilangan orang tuanya. Hari telah larut malam. Tidurlah, Non. Ya. Kalau dia terus membujuk saya, dia pasti akan kecewa karena saya memperlakukannya seperti ini. Kurang ajar. Bunuh kau.
Berani? Kau akan menjual aku kepada si tua Prabu itu kan? Kita. Tak akan pernah terjadi. Kita. Kebunuh, Henry! Bunuh! Astaga. Kenapa, Non? Mimpi buruk, Bu. Sudahlah kita. Mimpi adalah mimpi, bukan kenyataan. Semua yang akan terjadi tergantung padamu. Ibu ambilkan minum dulu ya. Dre, lihat siapa yang datang. Andre, kamu sibuk ya? Ya, seperti yang kamu lihat. Tapi nanti malam kamu gak sibuk kan? Emang ada apa? Saya mau ajak kamu nonton konser musik rock. Saya punya undangannya untuk 2 orang. VIP lagi. Terus pulangnya, saya mau ajak kamu makan steak di restoran favorit saya. Mau nggak? Maaf, Sandra. Aku suka musik rock. Bahkan aku suka musik tradisional. Tapi nanti malam, aku ada pekerjaan lain. Kamu ada janji sama ayam kampung yang namanya Gita ya? Kamu harapin apa dari cewek kayak gituan? Ya, dibanding mencari hiburan sambil makan steak, aku lebih suka menghibur kesedihan kita sambil makan di pinggir jalan. Aneh. Kamu lebih memilih perempuan miskin macam Gita yang nggak punya masa depan. Sandra, ada satu hal yang harus kamu ingat. Uang bukan segalanya. Andre, kamu laki-laki paling sombong yang pernah saya kenal. Gokil, cinta kok maksa. Nyari kerjaan aja. Udah berani dia nyuri kunci ya. Susah kalau orang lagi jatuh cinta. Kalau saya larang, dia yang nggak enak. Kalau nggak saya larang, saya yang nggak enak. Dipecat. Masih Bung Bahlul? Ah, ini dia ayam kalkunnya. Ngapain lagi sih kamu datang sini? Kan sudah tahu nggak boleh. Nah, ini pasti you punya ide ya. Sehingga non kita itu berani nyuri kunci. Hah? Dan bisa lolos tanpa sepengetahuan Ai. Aduh, you bantu Ai lah. You di mana waktu itu? Ngapain? Ada. Cuma tidur. Mana mungkin Ai bantu you kalau kerjaan cuma tidur terus. Kita ada?
pergi sama bos gue 3 menit yang lalu. Kemana? Mana Ai tahu? Cuma berduaan? Iya, berdua. Pakai mobil yang mana? Pakai mobil yang dulu you betulin itu. Oke, makasih Boy. Yuk. Kenapa gue mesti ceritain tentang bos gue ke dia? Dasar udah tua. Serba salah. Itu mobil Om Prabu. Berarti dia ada di kantor. Temulah dia. Kita sebentar. Ada apa lagi, Om? Apa yang Om pikirkan? Om ragukan kesetiaan saya untuk menjalankan pesan Om. Kan Om sendiri yang bilang ini untuk kebaikan saya juga. Duduklah dulu. Ayo. Ada sesuatu yang Om mau ceritakan sama kamu. Om belum tahu pasti apakah Om Prabu mau mengambil kamu sebagai istrinya atau... Om tidak perlu khawatir. Saya siap menghadapi apapun demi kebaikan Om dan saya sendiri. Semua saya lakukan sebagai balas budi terhadap kebaikan Om dan Tante. Biarkan saya temui dia, Om. Gita, tunggu. Kalau Om Prabu mau mengambil kamu sebagai istrinya, dan dia tidak mau memenuhi janjinya untuk membantu usaha Om, jangan diterima. Om bilang saja apa yang harus kita lakukan. Pokoknya sebelum kamu menandatangani surat nikah, dia harus terlebih dahulu menandatangani kontrak kerja pada perusahaan Om. Oke? Jadi Om tidak mau menemui dia? Bukan begitu, tapi sebaiknya enggak. Kalau ada Om, dia akan segan nanti. Om akan tunggu teleponmu di rumah. Oke. Hati-hati. Adik mau ke lantai berapa? Lantai 19. Oh, saya mau ke lantai 21. Apa adik mau ke kantornya Pak Prabu ya? Betul. Kok tahu? Ya tahu. Pak Prabu kan
sering kedatangan tamu wanita. Ini kartu nama saya. Nama adik siapa? Harun. Kok Harun? Dek, telepon saya kalau adik belum punya rencana makan siang dengan seseorang. Om tahu restoran yang enak dan nyaman. Terima kasih, Pak. Ya, Mbak, bisa dibantu? Apa betul ini kantornya Pak? Hei, Gita. Senang kau datang ke sini. Om punya rencana untuk kita. Ya, mari. Silahkan ya kita. Kita, Om mau tanya, ya. Kenapa malam itu kau lari? Saya takut, Om. Apa yang ditakuti? Enggak. Bilang saja, bilang saja. Apakah kamu masih takut? Enggak kan? Iya. Om dan Tante Henry menggambarkan seolah-olah Om mau menikahi saya. Aduh, keterlaluan itu. Dan kamu percaya itu? Ya. Itu Henry ya. Orang itu kayak ular. Dia tidak pernah berhenti mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Saya heran, cara berpikir. Sampai dia bisa ambil kesimpulan seakan saya mau menghancurkan nama baik saya dengan menjadikan kamu sebagai istri. Terus terang saja kita. Kau lebih pantas menjadi anak saya. Itu dimakan dong. Ayo, ya. Oh ini, mama makaroni, ya.
Nggak ada apa-apa. Malah, Pak. Apa-apaan main di klakson malam-malam begini? Dagang roti, ente? Ente tahu nggak? Ini daerah khusus. Memangnya ini rumah siapa, Pak? Ini rumah Pak Prabu, orang kaya terkenal di Jakarta. Maaf, Pak. Saya kira rumah kawan saya. Mulai gile. Ini adalah kamar tidur Om. Sekarang sudah 18 tahun saya tidak masuk ke sini. Ya, rasanya sudah 1000 tahun lamanya. Yang masuk hanya Bibi. Dia setiap pagi sibuk merawat barang-barang yang ada di dalam, mengatur dan sebagainya. Lalu keluar, terus kunci lagi kamarnya. Selain dia, tidak ada siapapun yang boleh masuk ke sini. Memang ada apa di dalamnya sampai Om tidak pernah masuk? Nah, justru itu yang saya mau kasih lihat ke kita. Kalau kita sudah di dalam. Aduh. Sorry. Saya lupa kuncinya. Ya. Oke, kita tunggu sebentar. Ya, sini aja. Bentar saya ambil sini. Ya. Apa yang kau tahu sekarang adalah rahasia kita berdua, ya? Terima saja. Meskipun kamu jadi salah satu istri peliharaannya, toh nanti kamu akan kebagian hartanya. Terserah Om deh. Dan Prabu itu siapa? Jadi Pak Prabu sama ibunya kita. Lu ngomong sembarangan aja lu. Andre di Jakarta jatuh cinta dengan perempuan kaya. Maaf Mas Andre, saya kurang tidur. 2 hari saya jaga ibu, dan ibu selalu panggil nama Mas Andre. Saya harap Mas Andre segera pulang ya. Kamu lagi linglung ya? Aku takut kau bro. Saya nggak pernah